Oke, kita pada poin selanjutnya, yakni poin asar dan khobar. Asar, apa itu asar? Asar itu adalah imbas, atau ini secara term kata ya, atau secara redaksi. Imbas, konklusi, dan lain sebagainya. Ini adalah asar. Secara istilah, sama halnya seperti sunnah tadi, definisi athar ini juga banyak, tergantung siapa yang mendefinisikan, seperti itu. Jadi athar ini ada 3 kelompok yang mendefinisikan, sebenarnya banyak, namun yang paling mayoritas, yang paling kuat ini adalah pendapat dari 3 kelompok. Yang pertama, fuqaha Khurasan. Fuqaha Khurasan itu adalah ahli fikih dari Khurasan. Khurasan itu adalah satu daerah di Iran, ya. Bahwasanya mendefinisikan asar itu adalah segala sesuatu, baik itu perkataan, perbuatan, sifat, karakter, yang itu berasal dari sahabat Nabi, orang yang terdekat dengan Nabi, orang-orang terdekat Nabi. Ya, itu asar. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada orang-orang yang mempunyai kedekatan paling dekat dengan Nabi, yakni sahabat yang semasa hidupnya menangi kehidupan Nabi, atau yang masa hidupnya bareng dengan Nabi. Ya, itu menurut pendapatnya fuqaha Khurasan atau ulama fikih di Iran. Pendapat yang kedua, asar adalah segala sesuatu yang dinisbatkan atau yang disandarkan kepada para orang-orang salaf. Jadi ini sedikit ada perluasan. Ini menurut pendapat ahli fikih Mesir, fuqaha Mesir. Jadi mereka menganggap athar ini adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada orang-orang salaf. Karena orang-orang salaf itu artinya bukan hanya sahabat Nabi, tetapi orang-orang yang berada di bawahnya sahabat Nabi, yakni para tabi'in, tabi'in, dan lain sebagainya. Ini juga dianggap athar, asalkan orang-orang tersebut adalah orang-orang salaf. Orang-orang salaf dalam artian orang yang benar-benar memiliki pribadi yang luhur dan dianggap salaf oleh para masyarakat sekitarnya, seperti itu. Ini kalau dari ulama Mesir. Nah, sekarang athar, pengertian athar yang diberikan oleh para ulama hadis, mayoritas, ini pendapat mayoritas, dikatakan bahwa athar ini bukan hanya sekedar ucapan dan perbuatan yang disandarkan kepada salaf dan sahabat Nabi saja, tetapi ini juga segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi juga. Jadi menurut para ulama muhaditsin, ini athar ini punya 2 dimensi, yakni sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat dan para ulama-ulama salaf. Ini tentunya juga jauh lebih luas daripada yang diberikan oleh ulama Mesir tadi, seperti itu. Lalu ini yang menarik kemudian yang menjadi bahasan, bahwasanya term atau kata-kata athar dan hadis ini ternyata mempunyai distingsi yang berbeda. Distingsi itu apa ya? Seperti pemisah, seperti perbedaan gitu. Mempunyai distingsi yang berbeda karena apa? Kalau dalam hadis itu disyaratkan perawi itu orang yang meriwayatkan itu harus tinggi derajatnya, harus marfu, harus sahih, harus benar-benar qawi, ingatannya qawi itu kuat. Intinya pribadinya harus 100% nyaris sempurna. Ini kalau hadis. Ini memang syarat dari suatu hadis dikatakan sahih. Dilihat dari pribadi perawinya, perawi itu harus memenuhi kriteria yang telah dijelaskan, seperti kuat ingatannya,
kuat ibadahnya, baik luhur budi pekertinya dan lain sebagainya. Itu kalau hadis. Berbeda dengan athar. Athar tidak harus karena tadi athar pengertiannya adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada ulama salaf atau kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, berbeda dengan athar ini. Athar ini membebaskan kriteria marfu pada seorang perawi atau pada seseorang yang dilabeti athar itu. Jadi tidak apa-apa semisal orang itu maqtu atau bahkan mauquf. Maqtu dan mauquf itu pribadi yang mungkin kurang sempurna, dianggap kurang sempurna, semisal ingatannya kurang kuat, semisal perawinya mungkin dianggap gampang lupa dan lain sebagainya. Ini lebih ke pribadi. Jadi distingsi pada term hadis dan athar ini lebih ada pada posisi pribadi ulama tersebut. Jadi kalau dalam hadis seorang ulama yang berkedudukan sebagai perawi itu diharuskan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan dalam athar kedudukan ulama itu tidak dibebani dengan syarat-syarat pribadi yang nyaris sempurna. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada poin berikutnya, yakni khobar. Khobar itu adalah berita. Kabar, berita. Kabar itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kabar. Kabar itu ya serapan dari kata khobar itu. Jadi banyak kata-kata di bahasa Indonesia itu yang pada dasarnya merupakan kata serapan, baik itu dari bahasa Arab seperti tamasya atau rekreasi, itu juga serapan dari bahasa Arab yang sudah dibakukan menjadi kata bahasa Indonesia. Sama dengan kabar. Khobar dan kabar itu sama. Jadi khobar itu adalah berita, suatu berita yang sampai. Nah, lalu bagaimana khobar pada konteks ini? Khobar pada konteks ini juga sama. Khobar adalah segala sesuatu atau berita yang datang dari seseorang. Lalu apa yang membedakan dengan hadis? Kalau hadis mengkhususkan bahwasanya hadis adalah khobar yang datang dari Nabi. Ini hadis. Kalau khobar itu berita yang datang dari siapa saja. Bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, bisa dari ulama salaf, bisa dari para ilmuwan dan lain sebagainya. Ini khobar. Jadi perbedaan khobar dengan hadis adalah hadis itu khobar yang datang khusus dari Nabi. Sedangkan khobar itu bisa datang dari siapa saja selain Nabi. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ya perkuliahan kita. Jadi pada pagi hari ini kita telah membahas keempat poin pengertian pengertian hadis, sunnah, athar dan khobar. Segala RPS dan modul bisa diunduh mahasiswa di laman e-study, dan jangan lupa bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang telah saya susun dan sudah saya upload di e-study pula. Seperti itu. Adapun nanti mahasiswa bisa melakukan diskusi aktif melalui grup WA yang nanti akan langsung saya respon. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.